Hai, assalamualaikum sahabat. Ketemu lagi di part 17. Nah, Apkar sudah pergi. Ternyata sudah 1 tahun loh. Apa ya yang terjadi sama mereka berdua? Yuk kita lanjut. Cus. Motor mogok. Setiap hari selalu saja ada kejutan manis dari Apkar. Ting, notifikasi masuk ke Apkar. Pagi Alia, bidadari. Pagi juga Kak Apkar. Matahari kok rada redup ya hari ini, bidadari. Di sini lumayan cerah Kak Apkar. Oh pantas, cahayanya pindah ke wajah kamu, bidadari. Kak Apkar. Nggak dibalas nih, bidadari. Jangan menggoda Alia sepagian ya Kak. Kalau keterusan Alia bisa jatuh cinta beneran nih, Kak Apkar. Memang itu yang aku mau, bidadari. Emoji menjulurkan lidah. Kak Apkar, aku berangkat kerja dulu ya Al, nanti kita sambung, bidadari. Selamat kerja Kak, Alia juga mau berangkat kuliah. Kak Apkar, assalamualaikum, bidadari. Waalaikumsalam. Sudah setahun Apkar pergi. Setahun juga Alia diberi santapan setiap pagi dan sebelum tidur. Rasanya itu sudah membuat hati merasa tenang. Kalau yang pergi dan yang ditinggalkan dalam keadaan baik-baik, bercerita tentang rencana Kak Pandu yang sebentar lagi akan menikah, tentang Kak Cici yang akan diwisuda, Arga yang kemarin ditilang polisi gara-gara membawa mobil sportnya dengan kecepatan tinggi, Roni yang patah hati karena Mei cewek incarannya sudah digaya triko, kakak angkatan yang gantengnya kayak Leonardo DiCaprio, dan rencana papa yang akan pindah tugas karena perusahaannya buka cabang di kabupaten lain. Rumah makan yang baru buka di dekat kampus ayah yang cabenya enak banget. Bahkan cerita receh yang sama sekali tidak bermanfaat pun akan sampai ke telinga Apkar yang selalu sabar mendengarkan celoteh ayah. Sebenarnya hari ini ayah akan bercerita tentang hal luar biasa tentang Sylvia. Tapi cerita ini perlu banyak waktu karena pagi mereka akan disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Ayah memilih waktu berceritanya nanti malam saja. 2 hari yang lalu, Alia diantar Arga pulang kuliah, sedang Sylvia pulang sendiri ke rumah tantenya. Sylvia memang menumpang di rumah tantenya selama kuliah. Rumahnya dekat dengan rumah Alia, makanya setiap pulang kampung mereka selalu janjian. Sylvia menstarter motor metiknya. Loh, kok nggak bisa hidup? Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mau minta tolong, di parkiran sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Arga sudah 15 menit yang lalu meninggalkannya bersama Alia, karena tadi Sylvia ada urusan tugas bersama teman-teman kelompoknya. Mencari handphone Roni. Tut, nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar service area. Silahkan tinggalkan pesan. Sylvia menutup teleponnya. Sekali lagi memandang sekeliling parkiran, hanya ada 3 motor lagi yang ada di situ. Memang ini sudah jam terakhir perkuliahan. Hanya tertinggal 2 mobil lagi yang terparkir di jalur kanan khusus untuk mobil. Sylvia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah jam 5:30 sore. Sekali lagi menstarter motornya, masih saja tidak berhasil. Menyerah saja. Tepe dan Alia biar balik ke kampus untuk menolong. Handphone yang tadi sudah disimpan dalam tas punggungnya kemudian dikeluarkan. Sialan, lowbat. Celia memandang kampusnya. Siapapun yang ada di sini, tolongin gue, pintanya. Melirik lagi ke pergelangan tangan. Ya ampun, sudah hampir jam 6, sudah mulai gelap. Aku takut. Tangisnya pecah sambil duduk di samping motor kesayangannya. Tapi kakek, saya tidak mau menikah dengannya. Saya tahu bagaimana dia. Kalau kamu menolak, artinya kamu punya wanita lain. Kek, saya masih menikmati hidup begini. Agus, kamu bukan gay kan? Astagfirullah kek, saya benar-benar lelaki sejati kek. Baik, pilihannya hanya ada 2. Kamu terima Nadia sebagai calon istri, atau besok malam bawa calon istrimu ke restoran. Kakek sudah menyewa tempat itu untuk merayakan ulang tahun mama kamu. Tidak ada pilihan ketiga, kek. Ada? Apa, kek? Nama kamu kakek coret di kartu keluarga. Ingat Gus,
habis Isa, kakek tunggu. Klik, telepon terputus. Pak Agus menggebrak meja kerjanya. Kakek selalu begitu, orang tuaku saja memaksaku untuk menikah. Nadia, putri tunggal keluarga Adi Wijaya, pemilik saham salah satu perusahaan kakek yang sekarang diwariskan ke papa. Cantik, bahkan sangat cantik, berusia 25 tahun, berperawakan tinggi dan berkulit putih. Kenapa seorang wanita secantik dan sekaya itu belum menikah? Ya, karena kerjaannya suka ke klub malam bersama teman-temannya, suka berpenampilan seksi dan menggoda. Bagaimana mungkin ia harus memperistri gadis seperti itu? Pak Agus sudah pernah menceritakan itu pada orang tuanya, tapi mereka tidak percaya karena kalau siang gadis itu berubah menjadi kucing pemalu yang mengeong. Dia boleh tidak menerima perjodohan ini, tapi harus mempunyai penggantinya. Pak Agus menyimpan handphone dan laptop ke dalam tas jinjingnya. Jam dinding di ruangannya sudah menunjukkan pukul 6 sore. Hari sudah mulai gelap, kampus pun sudah sangat sepi. Berjalan menuruni lantai dasar untuk pulang. Pak Agus mendekati mobil silver berlogo 4 cincin miliknya. Belum sampai menyentuh mobilnya, telinganya mendengar suara isak tangis. Pak Agus berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Kembali terdengar isakan. Ia sangat penasaran. Ini memang mau maghrib, seperti cerita-cerita tahayul. Jam begini memang berkeliaran jin-jin pengganggu. Tapi masa iya? Dia memutuskan untuk mencari asal suara. Apapun yang akan kulihat, akan kuhadapi, batinnya. Perlahan ia mengendap ke arah parkiran motor sebelah kanannya. Semakin jelas suara itu, dan tiba-tiba, astagfirullah, hantu! Sylvia menutup wajahnya dengan tas. Pak Agus kaget melihat seorang gadis meringkuk di samping motor metik. Sylvia kaget karena melihat sebuah kepala saja muncul di balik motornya, tanpa badan, karena posisi Pak Agus memang sedang melongok, tidak sempurna berdiri di depannya. Hei kamu, kenapa? Pak Agus mendekatinya. Mendengar pertanyaan itu adalah suara manusia, Sylvia membuka matanya. Maaf pak, katanya ketakutan. Pak Agus menggeleng. Di mana-mana semua gadis yang melihatku akan berdecak kagum dan memujiku. Bahkan tidak sedikit yang terang-terangan mengejarku. Baru kali ini aku dibilang hantu. Sylvia berdiri dari tempat dia berjongkok. Maaf pak, saya tidak melihat. Saya ketakutan. Kamu ngapain di situ? Kamu mahasiswi saya kan? Sylvia mengangguk. Motor saya mogok pak. Saya mau menelpon teman saya, tapi handphone saya lowbat. Boleh saya minta tolong pak? Pak Agus mengangguk. Boleh saya pinjam handphone bapak? Saya mau menelpon teman saya pak. Pak Agus mengeluarkan handphonenya dari saku kemeja. Terima kasih pak. Sambil menerima handphone dari tangan Pak Agus, ketika Sylvia mau menekan tombol telepon, dia melongo. Maaf pak, saya tidak hafal nomor telepon teman saya. Bapak menyimpan kontaknya. Pak Agus kaget. Saya saja tidak kenal kamu, bagaimana bisa menyimpan kontak teman kamu? Sylvia kembali terisak. Gue bisa nginep di kampus ini, bisa ketemu beneran. Sudahlah, begini saja. Rumah kamu di mana? Biar saya antar. Sylvia melihat wajah Pak Agus. Beliau kelihatannya baik dan tidak berniat menculikku. Mau? Terserah. Kalau tidak mau saya tinggal. Pak Agus membalikkan badan dan berniat meninggalkannya. Pak Agus, tunggu. Melihat Pak Agus adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kegelapan dan hantu yang bisa saja datang beneran. Ia langsung berlari dan mengejar Pak Agus. Di antara perbatasan area parkir motor dan mobil memang ada pemisah berupa semacam polisi tidur. Sylvia yang ketakutan dan berlari tidak menyadari lagi. Tiba-tiba ia terjerembab dan jatuh. Au! Pak Agus berbalik badan lagi dan menarik tangan Sylvia untuk berdiri. Kamu kenapa lari? Ayo bangun. Sylvia mendengus kesal. Ngapain lari? Lah, Bapak mau ninggalin saya sendirian di sini. Gimana saya bisa jalan ala model di catwalk sementara bayang-bayangan menyeramkan sudah ada di pelupuk matanya sejak tadi. Pak Agus membukakan pintu depan agar Sylvia bisa masuk. Setelah itu beliau mengelilingi mobil dan membuka pintu pengemudi.
Pak Agus melihat Sylvia. Rumah kamu di mana? Di perumahan Tunjung Maya kilometer 3, Pak. Pak Agus mengangguk dan mulai menjalankan mobil silvernya. Maaf ya Pak, merepotkan. Tidak apa-apa. Siapa nama kamu? Sylvia Pak. Oh Sylvia. Handphone Pak Agus berdering. Beliau mengambil dari saku kemejanya. Assalamualaikum Mah. Kata kakek, besok malam kamu bawa calon istri ya? Hah? Cepat betul kabar ini menyebar. Aku bahkan tidak tahu siapa yang akan kubawa. Tiba-tiba Sylvia bersin. Hacis. Alhamdulillah. Agus, itu suara wanita. Itu calon istri kamu ya? Pak Agus melirik Sylvia. Tiba-tiba dia bersemangat. Iya mah. Oh iya, ini aku lagi nyetir di jalan mau pulang, gak pakai headset. Nanti lagi ya mah. Iya sayang, hati-hati. Salam buat mantu mama. Pak Agus menutup teleponnya. Sil, ya Pak. Besok pagi bisa temui saya di ruangan. Sylvia mengernyitkan alisnya. Wah, jangan-jangan beliau minta bayaran mengantarin gue sekarang. Secara gue naik mobil semewah ini, berapa bayarannya? Seumur umur gue belum pernah naik mobil semewah ini. Sering juga naik mobil sport mewah Arga. Tapi itu juga gue di dalam mesti rela dengerin omongan gak enak dari bibirnya Alia. Kapan gue bisa tenang sih duduk di mobil mewah? Kali ini gue malah disuruh bayar. Hah, nasib. Sil, iya Pak. Besok pagi saya ada kuliah pagi. Jam 10 bisa Pak? Saya juga ngajar jam 8. Setelah saya ngajar, saya ada di ruangan. Iya Pak. Pak Agus berpikir. Tapi apakah tidak berbahaya? Tiba-tiba aku membawa anak gadis orang dan memperkenalkannya sebagai kekasih kepada keluargaku. Bahkan malam besok adalah pesta ulang tahun mama. Mereka bisa saja membuat kejutan-kejutan aneh. Bagaimana kalau Sylvia sudah punya kekasih? Aku bisa saja membuat hubungan mereka retak. Lalu apakah aku harus menanyakan apakah dia sudah punya kekasih? Tidak. Jangan-jangan nanti dia berpikir aku naksir dia. Dia saja baru menyebutku dengan hantu. Kenapa kamu tidak dijemput kekasihmu? Pak Agus mulai membuka jalan agar Sylvia tidak menganggapnya macam-macam. Saya tidak punya kekasih Pak. Pak Agus lega. Oh, aman. Berarti rencanaku bisa berlanjut. Akan mengenalkanmu pada kakek. Kakek juga, kenapa selalu mendesakku untuk menikah? Menyebutku gay. Aku ini laki-laki dewasa. Aku juga tertarik pada wanita. Tapi mereka selalu lebih tertarik dengan uangku. Aku tidak menjamin mereka menyukaiku karena aku. Pak Agus melirik ke sampingnya. Tampak Sylvia bersandar pada kursi. Kelihatan sekali ia lelah. Bahkan memejamkan mata. Apakah ia tertidur? Hah? Enak saja. Apa dia pikir aku ini supirnya? Wanita di luar sana tidak akan menyia-nyiakan waktu ketika bersamaku. Gadis ini malah tertidur. Apakah aku sama sekali tidak menarik di matanya? Tapi dia lucu, polos, walaupun menyebalkan dan merepotkanku. Setidaknya malam besok aku aman. Apapun yang terjadi nantinya, semua akan berjalan dengan semestinya. Bersambung ke 18. Cakep dibilang hantu. Duh Sylvia. Tapi gimana kelanjutannya ya? Apakah rencana Pak Agus berhasil? Terus apakah dia bersedia diajak untuk dikenalkan kepada orang tuanya? Tapi sebagai apa? Yuk kita lanjut. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.